Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyyan wa tibyana wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmil Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana. Asyhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'alal insan minnata wa tawdiha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afsahun nasi lisanan wa ahsanuhum bayana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa i'raba amma ba'du. Ayuhat talabah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini merupakan pertemuan perdana kita di kelas Ustadz, yaitu pelajaran kita adalah pelajaran shorof, ya, pelajaran yang akan kita pelajari selama semester ini, atau bahkan mungkin selama kita di pesantren At-Tibyan ini nanti kita akan belajar tentang ilmu shorof bersama anak. Dan pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita semuanya untuk bisa mengambil, ya, manfaat, mengambil ilmu yang sangat luas sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah adik-adik sekalian atau anak-anak ustadz sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya ilmu agama, ya, ilmu apapun itu sebenarnya adalah semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa menguasainya, kita bisa mempelajarinya, itu semuanya jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya, memberikan anugerah, memberikan taufik kepada kita, memudahkan kepada kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan kita untuk berdoa, memohon ketika kita ingin memulai pelajaran kita dengan memohon, dengan meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ya. Ya Allah, berikanlah, rezekikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu luas sekali, tapi yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah kita bisa menggunakan ilmu tadi untuk menjalankan agama kita, ya, untuk mempelajari agama kita. Bagaimana caranya? Tentunya yang paling utama, yang paling dasar yang harus kita kuasai adalah ilmu alat namanya. Nah, salah satu ilmu alat adalah ilmu bahasa Arab, ya, yang mana diantaranya adalah ilmu shorof ini tadi, ya. Jadi mempelajari ilmu shorof itu artinya kita mempelajari alat yang bisa kita gunakan nanti ke depannya, ya. Sebentar ya. Ya. Ilmu alat. Jadi ilmu alat ini adalah ilmu yang nanti ke depannya kita pergunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ya, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kita bisa mempelajari fikih dengan fikih para ulama, kitab-kitab para ulama, mempelajari tafsir Al-Quran, dan lain sebagainya. Semua itu akan bisa kita kuasai, akan bisa kita lalui apabila kita sudah memiliki apa yang disebut dengan ilmu alat. Nah, salah satu poin penting yang harus kalian pelajari di dalam menguasai ilmu alat ini adalah memahami ilmu shorof. Nah, inilah yang akan kita pelajari selama di At-Tibyan ini, insyaallah. Nah, pada pertemuan perdana kita ini, Ustadz akan menjelaskan tentang muqaddimah, ya. Muqaddimah itu artinya permulaan dari ilmu shorof. Jadi mungkin kita lebih banyak kepada muqaddimahnya. Muqaddimatun fi ilmi sarfi, ya, muqaddimah di dalam masalah ilmu shorof. Pertama, yang harus kita pahami anak-anak sekalian,
bahwasanya belajar sorof, ilmu sorof ini tidaklah sulit. Ya, jangan dipikirkan, Ustadz saya dengar-dengar katanya mempelajari sorof itu payah Ustadz. Nah, itu adalah wiswas syaitan, ya, tidak benar. Justru mempelajari ilmu sorof ini, kalau kita ikuti dari dasar sekali, sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah. Dan kalau kita rajin, kemudian menghafal dari dasar-dasarnya, nanti kedepannya kita bisa jago di dalam ilmu sorof ini tadi. Ya, jadi dihilangkan dulu. Sebagai langkah awal, dihilangkan dulu perasaan-perasaan yang menganggap bahwasanya ilmu ini tadi ilmu yang susah. Tidak. Ya, ilmu sorof adalah ilmu yang mudah dipelajari, asalkan kita belajar dengan benar. Ya. Jangan lompat-lompat. Jadi kita mulai dari yang mudah-mudah dulu, baru nanti kita pelajari pada tingkat yang semakin tinggi dan semakin tinggi. Ya. Apa yang akan kita pelajari di sini? Ini yang pertama, tentunya setiap kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu definisi apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut. Nah, di sini kita akan memperkenalkan kepada anak-anak sekalian apa yang dimaksud dengan ilmu sorof. Ya, jadi kalau dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan ta'rifu ilmi sorof. Ya, ta'rifu ilmi sorof. Ya, Ustaz hilangkan aja kameranya supaya nggak menghalangi ya. Ta'rifu ilmi sorof. Ini artinya adalah definisi. Ta'rif itu artinya definisi, pengertian, ya, apa yang dimaksud. Ini arti dari kata ta'rif. Ilmi sorof, ya, ilmu sorof. Apa yang dimaksud dengan ilmu sorof? Ya, pengertian ilmu sorof. Yang pertama, ya, as-sarfu lughatan, yakni at-taghyir. Sorof secara bahasa, ya, lughatan artinya bahasa. Sorof secara bahasa, arti asalnya itu artinya adalah at-taghyir. Ya, at-taghyir. Apa at-taghyir? At-taghyir artinya adalah perubahan. Ya, jadi arti asal dari kata sorof adalah perubahan. Ya, jadi kalau adik-adik atau anak-anak ditanya, apa arti sorof? Sorof itu arti bahasanya adalah perubahan. Ya, jadi ketika ada terjadi perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu disebut dengan as-sarfu. Ya. Ya. Jadi as-sarfu secara bahasa artinya adalah perubahan. Ya, ini secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah, jadi dia nanti akan selalu kita akan dapat itu ya, adik-adik atau anak-anak sekalian. Dia artinya itu ada dua, arti secara bahasa, secara katanya, dengan arti secara istilah. Ya. Nah, sedangkan secara istilah, apa yang dimaksud dengan ilmu sorof, dan ini yang kita maksudkan. Ya, ini Ustadz tuliskan dulu bahasa Arabnya, nanti Ustadz terjemahkan ya. Amma istilahan fasarfu huwa, ya, fasarfu huwa ilmun yadrusu taghyira alladhi yutra'u ala bunyatil kalimah wa sighatiha wa ma yutra'u alaiha min taghyirin kaziyadati awin nuqsani awil ibdali wal qalbi wa ghairi dzalika. Siapa yang tahu artinya nih? Ya. Baik. Ini Ustaz akan terjemahkan. Nih artinya. Sorof, ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi pada struktur kata dan polanya. Ya. Jadi ilmu sorof ini ilmu yang nanti akan mempelajari tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata-kata di bahasa Arab. Ya.
Apa saja perubahan struktur kata itu? Bisa berupa penambahan, ya bisa berupa penambahan atau pengurangan atau penggantian atau pertukaran dan lain sebagainya. Nah, masih bingung kan? Tak masalah. Coba kita lihat contohnya. Nah, amthilatun, contoh-contoh. Ya, amthilah ini artinya contoh, contoh-contoh. Kata sa'ida. Ya, sa'ida ini artinya bahagia ya. Sa'ida ini artinya kata yang berarti bahagia. Ini kata asal. Ya. Kata sa'ida yang ada di dalam bahasa Arab ini bisa berubah-ubah. Ya, bisa menjadi sa'idun, artinya orang yang bahagia. Musa'adatun, musa'adatun artinya bantuan, membantu, ya membuat bahagia, bisa juga. Musta'iddun, ya musta'iddun ini artinya bersiap-siap, ya siap. Musa'idun, musa'idun itu artinya orang yang membantu. As'ada artinya membuat bahagia. Wasta'adda artinya ista'adda ini sebenarnya. Ista'adda itu artinya bersiap-siap. Sa'ada, sa'ada artinya telah membantu. Nah, perhatikan ya. Coba perhatikan baik-baik. Dari kata sa'ida ini saja bisa memunculkan begitu banyak kata-kata yang lain yang semuanya itu berasal dari huruf sin, ain, dal. Ya. Ini yang dimaksud dengan terjadi perubahan pada struktur kata. Jadi kata sa'ida ini bisa berubah-ubah. Nah, siapa yang mempelajari ini? Yang mempelajari ini disebut dengan ilmu shorof. Bagaimana kita mengetahui dia bisa menjadi sa'id, dia menjadi musa'adah, dia menjadi musta'id, dia menjadi musa'id, ya menjadi as'ada, menjadi ista'adda dan sebagainya. Nah, untuk bisa sampai ke pengertian, pengetahuan tentang itu dibutuhkan ilmu shorof. Nah, jadi mudah-mudahan sampai di sini paham ya apa yang dimaksud dengan ilmu shorof. Jadi kalau kita belajar ilmu shorof, nanti kita akan belajar tentang masalah-masalah seperti ini ke depannya. Ya, walaupun untuk awal-awal ini kita belum sampai ke situ sekali, ya belum sampai sejauh itu. Kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, ya supaya tadi yang Ustaz bilang kalau kita belajar dari dasar-dasar sekali, itu akan mempermudahkan bagi kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Tidak boleh langsung ke tingkat yang tinggi, nanti kita akan pusing dan bingung. Ya, ini ta'rif ilmi shorof. Ya, pengertian daripada ilmu shorof. Kita lanjutkan. Ini dia. Apa saja yang kita pelajari di ilmu shorof? Wah, Ustaz munculkan lagi kameranya. Oke. Apa saja yang kita pelajari di ilmu shorof? Tapi melindungi ya. Udahlah, kita tutup aja dulu. Nah, yang kita pelajari dalam ilmu shorof ini, khususnya untuk yang semester inilah paling tidak ya, ada beberapa hal. Kalian kan sudah punya bukunya itu kan? Nah, bukunya itu kita belajar pakai buku tadi, buku yang udah kalian punya. Nah, yang pertama kita pelajari, kita kenalkan dulu nanti adalah mengenal dhamir. Ya, mengenal dhamir. Apa yang dimaksud dengan dhamir? Ya, apa saja dhamirnya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Dan nanti dalam video ini Ustadz juga akan jelaskan secara memulai ya, kita memulai menjelaskan tentang dhamir ya. Kemudian kita juga akan mempelajari atau mengenal tentang harokat. Biasa kita sudah belajar kan di Al-Quran. Ada harokat-harokat, itu kan ada tanwin, ya, ada dhammah, ada fathah. Nah, di sini kita juga akan pelajari itu, tapi dengan pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Ada muqabalah.
Ya, ada muqabalah. Ini istilah-istilah ini nanti akan kita jelaskan kepada adik-adik sekalian sampai pada poinnya. Ada abniyah, ada huruf illah dan lain sebagainya. Juga kita akan belajar di dalam ilmu shorof ini tasriful usul. Tasriful usul. Ya, tasriful usul itu nanti seperti misalnya kita berkata fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, ya, dan seterusnya. Kemudian tasrif sulasi mujarrad ini sama, tasrif sulasi mazid dan lain sebagainya. Nah, ini nanti poin-poin adik-adik sekalian yang akan kita pelajari, ya, yang akan kita pelajari di ilmu shorof ini tadi. Nah, dalam video ini, dalam kelas ini kita coba mempelajari dulu tentang ad-dhamair. Ad-dhamair. Domir. Ya, jadi catat ya. Ad-dhamair artinya adalah domir. Ini ada di buku kalian ya. Di halaman awal ya. Itu ada nanti buku di sana. Coba dilihat ad-dhamair. Apa yang dimaksud dengan ad-dhamair? Ya, apa yang dimaksud dengan ad-dhamair? Oke. Dhamir artinya adalah kata yang menunjukkan arti dia, kamu, saya, dan juga seseorang, baik berdua atau bertiga, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu yang dimaksud dengan dhamir. Jadi nanti kalau kalian ketemu istilah dhamir, nah itu maksudnya itu. Dia, kamu, saya, seseorang, baik satu orang, baik berdua, baik bertiga, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu disebut dengan dhamir. Ya, disebut dengan dhamir. Nah, ad-dhamairu sittah aksamin. Ya, ad-dhamairu sittatu aksamin. Dhamir itu ada 6 golongannya. Ya, ada 6 bagiannya. Yang pertama, ya, dhamiru raf'in munfasilun. Dhamiru raf'in munfasilun. Nah, artinya apa nih Ustaz? Ya, ini tidak perlu kita artikan sekali, tapi maksudnya adalah dhamir yang dalam posisi marfu rofa. Rofa itu seperti dhammah gitu ya. Dhammatain itu rofa. Munfasil artinya sendiri, dia tidak bergabung dengan yang lain. Contohnya, huwa, huma, hum. Nah, nanti ini yang pertama kita pelajari ya. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, ini yang Ustadz bacakan tadi, yang Ustadz sebutkan tadi, ini semua disebut dengan dhamiru raf'in munfasilun. Ya, dhamiru raf'in munfasilun. Ini yang jenis pertama. Ya. Diingat ya. Yang kedua, dhamiru nasbin munfasilun. Dhamiru nasbin munfasilun. Contohnya, ini belum semua. Ini masih contohnya saja. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Ada beda Ustaz antara huwa, huma, hum dengan iyyahu, iyyahuma, iyyahum ini. Secara makna sebetulnya tidak banyak sekali perbedaannya. Huwa itu artinya dia, iyyahu juga dia, huma ya dia, mereka berdua laki-laki, iyyahuma begitu juga. Ya, hum mereka bertiga atau lebih, iyyahum juga sama posisinya. Hanya saja nanti dia penempatannya yang akan berbeda ya. Kemudian yang ketiga, dhamiru raf'in muttasilun. Dhamiru raf'in muttasilun. Dhamir yang rafa namun dia menempel.
ya, menempel dengan kata yang lain. Ya, ini berbeda dengan yang dua tadi ya. Dua yang pertama. Kalau yang pertama ini dia munfasilun. Munfasil artinya terpisah. Ya, ini munfasil juga terpisah. Dia berdiri sendiri. Kalau yang ini dhamiru raf'in muttasilun. Muttasilun artinya menempel ya. Harus bergabung dengan kata lain. Contohnya, ini biasanya bergabung dengan kata kerja. Ya, fi'il mudhari atau fi'il madhi. Ya, bergabung dengan fi'il. Contohnya, ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, ternyata di dalam ini, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, ini adalah domir-domirnya. Ya, di dalam kata fa'ala, fa'ala ini kan artinya kata kerja yang artinya melakukan. Dia telah melakukan. Dari mana kita tahu ada dia? Nah, ternyata di dalam kata fa'ala ini ada domir yang bermakna huwa. Ya. Fa'ala, ya ini ada domir yang bermakna huma. Ditandai dengan ada alif. Fa'alu, ini ada domir yang bermakna hum. Ditandai dengan waw. Dan seterusnya. Ya. Ini domir jenis ketiga. Domir yang keenam disebut dengan domiru nasbin muttasilun. Domiru nasbin muttasilun. Nah, ini juga muttasil ya. Ya, dia masih muttasil, masih nempel dengan kata kerja. Contohnya nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Ya, nasara ini artinya membantu. Dia telah membantunya, dia telah membantu mereka berdua, dia telah membantu mereka. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum, dan seterusnya. Ya, jadi domir yang jenis ini disebut dengan domiru nasbin muttasilun. Bagaimana caranya Ustaz? Nah, nanti akan kita pelajari ya. Sekarang yang kelima, domiru jarrin bil idhafah. Domiru jarrin bil idhafah. Domir yang dalam keadaan jar. Nah, dikarenakan idhafah. Ini istilah-istilahnya belum paham sama sekali, enggak masalah. Yang penting tahu dulu ya. Nah, contohnya adalah baituhu, baituhuma, baituhum. Ya, baituhu, baituhuma, baituhum. Ini yang merah-merah ini, inilah domirnya. Dan yang terakhir adalah domiru jarrin bil harfi. Domiru jarrin bil harfi. Contohnya adalah minhu, minhuma, minhum. Ya, minha, minhuma, minhunna. Dan seterusnya. Ini 6 ini anak-anak sekalian. Ini nanti yang akan kita kenalkan, kita pelajari ya semuanya. Namun hari ini Ustadz akan fokus ke dalam nomor yang pertama, dhamiru raf'in munfasil. Ini yang harus kita pelajari hari ini ya. Nah, nanti di akhir ada kewajiban untuk adik-adik sekalian, untuk anak-anak sekalian menghafalnya. Ya, karena memang untuk domir-domir ini harus kita hafal. Kalau bisa hafal mati, ya, bukan hafal hidup, hafal mati artinya memang sudah nempel betul di kepala kita ya. Ingat, domir itu ada 6 macamnya. Ya, domiru raf'in munfasilun, domiru nasbin munfasilun, domiru raf'in muttasilun, domiru nasbin muttasilun, domiru jarrin bil idhafah, domiru jarrin bil harfi. Ya, diingat istilah-istilahnya dulu. Baik, sekarang kita masuk ke domir yang pertama. Domiru raf'in munfasilun. Domiru raf'in munfasilun ada 14. Dan semua ini harus kita hafal. Yang pertama, huwa, huma, hum. Yang kedua, hiya, huma, hunna. Yang ketiga, anta, antuma, antum. Yang keempat, anta, anti ya. Ini bukan, ini salah anak-anak ya. Ini anti ya. Anti, antuna, antuma, antunna. Yang terakhir, ana, nahnu. Nah, ini ada 14. Ya.
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, ini anti ya, yang merah ini anti tadi ini. Bukan anta, ini salah ketik aja Ustaz. Ini ya, anti. Nah, ini nanti antum, kalian hafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, yang 6 pertama ini disebut dengan dhamir lil ghaib. Ya, dhamir untuk orang ketiga yang tidak nampak. Artinya di sini huwa, dia laki-laki satu orang. Ya, misalnya huwa Ahmad, dia adalah Ahmad, ya. Huma Ahmad wa Zaid, mereka berdua adalah Ahmad dan Zaid. Hum, ya, hum itu mereka lebih dari dua orang, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Hum tulab ma'hadit tibyan, mereka adalah santri-santri ponpes at-tibyan, misalnya begitu. Jadi pakai hum, dan ini semuanya untuk laki-laki. Huwa, huma, hum. Ya, orang lil ghaib yang bukan menjadi lawan bicara kita, ya. Ya, untuk yang perempuan hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Hiya, dia satu orang perempuan, huma dua orang perempuan, mereka berdua. Hunna 3 orang atau lebih. Ya. Ini disebut dengan lil ghaib. Kemudian yang selanjutnya, anta, antuma, antum. Anta, kamu. Antuma, kalian berdua. Antum, kalian bertiga atau lebih. Ya, ini disebut dengan lil mukhatab. Ya, dhamir lil mukhatab, lawan bicara kita. Kalau perempuannya anti, antuma, antunna. Ya, jadi kalau anta lawannya anti, kalau berdua sama, antuma, perempuan dan laki-laki sama. Kalau antum, lawannya adalah antunna. Ya, jadi antum tulab ma'hadit tibyan. Kalian adalah santri ponpes at-tibyan. Nah, nanti misalnya ada santriwati untuk yang perempuan, maka kita katakan antunna. Ya, talibatu ma'hadit tibyan. Kalian adalah santriwati ponpes at-tibyan. Ini untuk kedepannya, ya. Ini disebut lil mukhatab, untuk lawan bicara. Dan yang terakhir adalah ana, artinya saya, nahnu artinya kami. Ya, ini lil mutakallim, disebut dengan lil mutakallim. Jadi dhamir secara peruntukannya terbagi menjadi 3, ya. Lil ghaib, lil mukhatab, lil mutakallim. Lil ghaib ini artinya yang tidak nampak, ya, orang ketiga, ya, bisa orang ketiga tunggal, bisa orang ketiga 2, bisa orang ketiga yang lebih dari dua orang, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah lil mukhatab, ini lawan bicara kita. Dan yang terakhir adalah lil mutakallim, yang berbicara, saya atau kita atau kami. Baik, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang menjadi kewajiban kita? Ya, setelah Ustaz jelaskan tadi, yang harus kita kerjakan pertama, tulis, ya, kalian tuliskan ke-14 dhamir yang barusan kita sebutkan. Dhamir rafa munfasil tadi di buku kalian, tulis huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tulis pakai bahasa Arab, ya. Tulis di buku kalian, kemudian kirimkan foto tulisan tersebut ke WA grup pelajaran sorof. Ya, jangan pelajaran lain, jangan pelajaran matematika pula dikirim nanti. Ya, kirim ke pelajaran sorof. Oke? Dan yang terakhir, hafalkan. Nah, ini dia, seperti Ustaz katakan tadi. Sikit aja kan dihafalkan, 14 itu saja. Setengah jam hafalnya itu. 5 menit hafalnya itu.
hafal 14 dhamir rafa munfasil tadi dengan baik, ya, hafal mati. Nah, pada pekan depan store hafalan dhamir tadi sebelum pelajaran kita mulai. Oke. Nah, ini dia tugas kerjaan kita dalam pelajaran minggu ini. Dan Ustadz ucapkan ma'an najah. Ma'an najah artinya selamat, ya, moga sukses. Dan kita cukupkan video belajar kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan ya.